Pada pembelajaran mekanika benda langit, yang pertama kita akan membahas tentang hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini yaitu sigma F sama dengan 0, di mana jika tidak ada gaya resultan pada benda, maka benda tersebut akan konstanta atau keadaan diam. Pada kasus tata surya, seperti planet-planet dan benda langit lainnya, akan bergerak pada lintasannya dengan kecepatan konstan, atau sering juga kita sebut dengan GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, di luar angkasa, jika benda baru akan berbelok lintasannya bila pergerakannya itu diganggu oleh gravitasi benda angkasa lainnya. Nah, hal ini karena tidak adanya gesekan udara yang menghambat gerak benda tersebut. Jadi, kesimpulannya untuk hukum 1 Newton ini, sigma F sama dengan 0 berada dalam keadaan tetap atau diam dan gerak lurus atau GLB, gerak lurus beraturan. Selanjutnya ada hukum 2 Newton. Nah, kita ambil contohnya saja ya. Misalnya di sini ada sebuah roket atau pesawat luar angkasa bermassa M yang mula-mulanya itu diam, lalu roket tersebut dinyalakan, maka pesawat tersebut akan mendapat gaya konstan atau F dari roket yang berlawanan arah. Nah, contohnya kita andaikan saja seperti ini. Nah, di sini ada tekanan arah yang berlawanan dari roket tersebut, kita simbolkan dengan F. Lalu roket tersebut setelah mendapat dorongan, maka roket tersebut akan mengarah ke atas dengan semburan roket yang sangat cepat. Nah, jadi pesawat akan terus bergerak makin cepat selama roket itu masih menyala. Nah, jika namun roket tersebut mati atau dimatikan, maka pesawat akan terus bergerak dengan kecepatan normal atau kecepatan tetap. Kembali lagi ke hukum Newton 1. Jadi, untuk hukum Newton 1 ini rumusnya adalah A sama dengan F per M. Untuk mencari gaya konstan atau F dari rumus ini, maka kita rubah menjadi F sama dengan M dikali dengan A atau massa dikali dengan kecepatan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang hukum 3 Newton. Nah, pada teori ini ada yang membutuhkan aksi, maka ada reaksinya. Contohnya saja yaitu teori tentang pasang surut air laut. Nah, misalkan ya, gaya tarik pada bulan berpengaruh pada bumi. Misalnya itu adalah fenomena dari pasang surut air laut. Selain itu, gerak bumi mengelilingi matahari juga tidak berbentuk elips sempurna, melainkan elips yang lonjong. Nah, kita contohkan di sini adalah bumi. Selanjutnya di sini ada bulan. Dan ada matahari. Nah, dari fraksi ini, maka dari aksi menjadi reaksi karena adanya gaya tarik bulan dari bulan ini ke bumi yang menyebabkan air laut itu naik atau pasang. Jika tidak adanya gaya tarik bulan terhadap bumi, maka air laut yang ada di bumi tersebut akan surut. Nah, pada sistem bumi dan bulan yang masanya itu kurang lebih dari berimbang, maka gaya tarik kedua benda tersebut bisa berpengaruh pada pola gerak kedua bendanya. Selanjutnya yang keempat, kita akan membahas tentang hukum Newton tentang gravitasi. Nah, di sini misalnya pada dua benda yang berdekatan, ada gaya tarik menarik gravitasi yang besarnya itu berbanding lurus dengan massa masing-masing benda tersebut dan berbanding juga terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, misalkan pada F gravitasi itu berbanding
dengan jarak. Untuk rumus dari gravitasi hukum Newton ini yaitu F sama dengan G kali M besar dikali M kecil dibagi dengan R kuadrat atau jaraknya, dimana G ini adalah konstanta gravitasi, nilainya adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram, dikali dengan M besar. M besar ini adalah seperti benda-benda yang lebih besar seperti matahari ya, atau titik pusatnya, dan sedangkan M kecil ini adalah massa dari benda, dan R tadi adalah jaraknya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Kepler 1. Nah, hukum Kepler 1 ini kita akan membahas lebih spesifiknya tentang lintasan planet. Nah, lintasan planet itu tidak berbentuk lingkaran, melainkan berbentuk elips. Dengan matahari berada di salah satu titik fokusnya dan bukan berada di pusaran elips tersebut. Saat planet berada paling dekat dengan matahari disebut dengan perihelion, dan jika berada di jauh dari matahari disebut dengan aphelion. Kita contohkan di sini adalah misalnya di sini adalah matahari, maka titik terdekat pada matahari adalah disebut dengan perihelion. Andaikan aja di sini adalah perihelion. Dan titik terjauh adalah aphelion. Nah, pada kelonjongan elips ini disebut juga dengan eksentrisitas, atau rumusnya itu adalah E sama dengan C per A. Nah, di mana kelonjongan dari elips ini bisa kita lihat dari sebuah diagram ini atau grafik ini. Jika pada grafik ini untuk menentukan kapan dia perihelion dan kapan dia aphelion, maka kita andaikan di sini adalah tadi ya matahari. Sini matahari dan titik terdekatnya adalah perihelion dan jarak terjauhnya adalah aphelion. Maka dari jarak sini ke sampai ke sininya kita sebut dengan A, dan dari jarak atas ke bawah ini adalah jarak B. Maka dan jarak terdekat ke matahari kita sebut dengan C. Tentukan nilai dari perihelion ini kita lihat di grafik ini tadi ya. Untuk F ini adalah mataharinya tadi dan titik terdekatnya disebut dengan perihelion. Jadi untuk dari titik sini sampai sini kita sebut dengan A, dan titik dari atas ke bawah ini kita sebut dengan titik B. Nah, titik terdekatnya di sebelah kanan dan titik terjauhnya kita anggap di sini yaitu adalah aphelion. Ini titik terjauh. Nah, untuk menilai atau mencari nilai dari perihelion ini adalah A. Nilai A ini nilai terjauh karena sebelah kiri adalah minus, maka A dikurang dengan C karena C tadi adalah titik terdekat dan titik terjauhnya tadi adalah A. Oke, selanjutnya untuk mencari titik dari terjauh atau aphelion yaitu adalah A ditambah C dan atau juga A ditambah AE atau sama dengan A dikali 1 ditambah dengan E. Nah, jadi untuk eksentritasnya pada hukum Kepler ini adalah antara 0 dengan E dengan 1, dimana 0 ini adalah lingkaran, 1 ini adalah parabola. Nah, jadi untuk nilai E ini itu tidak berbentuk lingkaran dan juga tidak berbentuk parabola. Jadi itu adalah tengah-tengahnya ya. Selanjutnya untuk hukum Kepler 2. Nah,
Hukum Kepler 2 itu hukum tentang kekekalan momentum sudut. Nah, maksudnya apa? Di sini maksudnya adalah adanya benda langit yang bergerak. Nah, jika dia itu bergerak lurus atau P sama dengan M kali V, maka benda tersebut akan selama dia bergerak itu maka akan tetap kekal. Nah, jika dia itu bergerak melingkar, rumusnya adalah M kali V kali R. Maka gaya yang melingkar atau gaya yang mengarah ke pusat. Nah, ini lurus, ini melingkar. Nah, untuk rumus ini maka kita gunakan karena bentuk elipsnya, bentuk lingkaran pada planet itu adalah melingkar, maka kita gunakan rumus ini untuk menentukan hukum Kepler 2. Nah, jadi hukum ini menjelaskan bahwa saat planet berada dekat dengan matahari, maka kecepatan linearnya atau V-nya itu lebih tinggi dibandingkan pada saat jauh dari matahari. Nah, hal ini sesuai juga dengan hukum kekekalan momentum sudut tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum Kepler 3. Hukum Kepler 3 ini konsep dasarnya itu adalah jika bumi bergerak mengelilingi matahari, akibatnya adanya gerakan gravitasi matahari akan menimbulkan gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal ini sering juga kita sebut dengan gaya melingkar. Dan simbol dari sentripetal yaitu adalah FEP atau gaya sentripetal. Nah, gaya tersebut akan membuat orbit bumi itu hampir melingkar. Maksud dari hampir melingkar di sini antara membentuk bulat dan juga membentuk elips. Jadi pertengahannya tadi. Selanjutnya, rumus dari hukum Kepler ini pada awalnya itu adalah F gravitasi sama dengan FEP atau gaya sentripetal. Karena gaya gravitasi ini sifatnya adalah konstan atau tetap, maka semua satuan-satuannya itu dirubah menjadi bentuk SI. Dari R menjadi meter dan T menjadi sekon atau detik. Nah, untuk rumus dari hukum Kepler 3 ini adalah yang sudah kita bahas tadi. Untuk gaya gravitasinya adalah G dikali M dikali M kecil per R kuadrat, dan sama halnya dengan sebelah kanan untuk gaya sentripetalnya adalah M dikali V kuadrat dibagi R. Setelah itu kita jabarkan menjadi dan mendapatkan hasilnya adalah G dikali M kecil dibagi 4 V kuadrat sama dengan R pangkat 3 atau R kubik dibagi dengan T kuadrat. Nah, karena tata surya kita itu dapat menyederhanakan untuk tata suryanya ya, dapat kita sederhanakan rumusnya itu menjadi T kuadrat sama dengan A pangkat 3, dimana A ini bisa kita rubah menjadi R ya, karena sudah kita pusatkan pada satuan SI. Maka R ini kita sebut dengan jarak pusatnya. Nah, bagaimana dengan T-nya? T-nya ini adalah periode sideris planet atau sering kita juga sebut dengan benda langit yang mengelilingi matahari. Dan T ini dalam satuannya tahun ya. Dan untuk A ini dalam satuannya SA. Selanjutnya kita akan membahas kecepatan orbit. Nah, dari persamaan sebelumnya kita bisa mendapatkan rumus kecepatan orbit benda langit mengitari pusatnya atau matahari. Misalnya itu bumi mengelilingi matahari ya. Dan rumusnya adalah F gravitasi sama dengan gaya pada sentripetal, yaitu G kali M besar dikali M kecil per R kuadrat sama dengan M
V kuadrat per R. Selanjutnya kita turunkan menjadi V kuadrat sama dengan G kali M besar per R. Untuk menghilangkan akarnya kita sama ya dengan yang lainnya, kita rubah menjadi akar. Jadi V sama dengan akar dari G kali M besar dibagi dengan R. Nah, kalau yang tadi adalah rumus untuk kecepatan orbit pada asumsi lingkaran. Kalau untuk yang elips atau lonjong, kita menggunakan rumus V sama dengan akar dari Gm. G ini gravitasi, M adalah massa dari matahari, dikali dengan 2 dibagi R, dikurang dengan 1 per A. Terima kasih, itulah hasil presentasi saya mengenai mekanika benda langit. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.